Adab-adabnya buang hajat di tempat terbuka selain daripada toilet. Ya, ini biar cepat selesai dah. Lekas kemarin nih kan di bari tak ada kemarin nih ke toilet nih. Fadhal, baca aja. 1. Nomor 1, wajib membuat penutup di depan tempat yang akan digunakan untuk buang air kecil atau besar. Hal ini jika tempat tersebut menghadap ke arah kiblat. Kalau yakin, nah, ini kan ketahuan, orang sini ketahuan, oh kiblat ke sana. Dia buang hajat di tempat terbuka, wajib bikin penutup di depannya atau ada penutup ya, entah itu batu, entah itu pohon. Jangan sampai terbuka, itu kalau ngadep ke kiblat ya, kalau dia yakin ngadep ke kiblat. Kalau tidak ngadep ke kiblat, sunnah ditutup ya. Kalau bisa ditutup. Misal ya, sebagian pedesaan itu ada memang sungai kecil, sok-sokan, pacet kebaikan tengah, itu kalau bisa buatkan tutup, jangan di tempat terbuka. Kenapa? Ya kasihan sama orang-orang yang lewat. Kasihan sama orang yang lewat, banyak ojek nyapsap bulu ke sungai. Kenapa? Karena ya matanya orang kadang-kadang begitu. Jadi apalagi mau digunakan perempuan, bikinkan, cari kain yang tidak dipakai, cari apa itu ya. Nanti kalau rusak buat lagi, kain banyak ya, apa namanya, kayak spanduk tidak dipakai itu banyak. Cari seperti itu, paling tidak menutupi daripada orang yang lewat, orang yang jalan seperti itu. Kalau menghadap ke kiblat harus dibikin tutup. Kalau tidak menghadap ke kiblat, sunnah ya, tapi sebaiknya di tempat yang tertutup ya. Kalau apa namanya ditutup itu. Nah, ini yang dari desa-desa yang banyak selokan itu yang terbuka biasa dipakai orang buang hajat, bikinkan 1 meter 2 meter, yang penting menghalangi orang daripada melihat auratnya. 2, menjauh dari tempat berkumpulnya orang-orang dan ukuran kejauhannya yaitu sekiranya tidak tercium oleh mereka bau kotoran yang keluar atau tidak terdengar suaranya. Nah, maleta singeding maleta. Kalau ada kita kumpul sama orang-orang, kita mau buang hajat, jauh sedikit. Berapa? Ya sekiranya orang itu tidak dengar ya. Kalau kita keluar angin tidak dengar, kalau kita bawa itu tidak dengar. Diukur sudah berapa itu. Entah itu 30 meter, 50 meter, sekiranya nggak ganggu orang. Sebab kalau kita cuman menjauh sedikit tetapi suaranya terdengar, baunya terdengar, itu kan akan terganggu kepada orang. Jadi menjauh daripada kumpulan atau di mana ada orang di sana, sekiranya tidak mengganggu baunya dan suaranya. 3, tidak buang air kecil atau besar pada air yang tergenang. Jangan kencing atau berak di air yang tergenang. Kolam cukup di noreng atau apa saja ada air yang tergenang ya. Itu kalau di daerah Arab itu kan sering padang pasir itu ada air tergenang kadang begitu. Itu nggak boleh di situ. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang lewat haus, diminum di sana. Nah, jadi nggak boleh di tempat air yang tergenang. 4, tidak buang air kecil atau besar pada aliran air yang sedikit seperti sungai kecil, karena akan menyebabkan air tersebut menjadi mutanajis, tidak dapat digunakan untuk bersuci. Itu sungai kecil ya. Mon sungai Rajab beda. Kalau sungai besar sudah itu kalau sok-sok ya, sok-sok artinya dipakai orang itu. Aliran kadang-kadang di desa itu ada ya, air itu orang kadang pakai mandi, ada yang memang cuman ukuran 1/2 meter, 1 meter itu ada ya. Itu misalnya orang nyuci di situ, mandi di situ. Berapa pas nyaman rakora, nyaman jauh becobah bedes selebet kan terganggu ya. Beda kalau sungai besar. Nah, kalau sungai besar beda. Ini kan di sini yang dilarang sungai kecil ya. Kalau sungai besar itu nanti ada batu akan hancur, akan hilang, walaupun itu kotor sebenarnya ya. Tapi kalau sungai besar tidak menjadikan najis ya, karena memang mungkin sudah darurat, memang sudah orang yang nggak punya kamar mandi itu kalau di desa-desa biasanya ke sungai. Kalau besar tidak sampai menajiskan. Tapi kalau di sok-sok atau sungai kecil yang dipakai untuk kebutuhan orang-orang itu jangan ya, jangan buang di tempat yang seperti itu ya, atau cari tempat lain ya.
Kalau di gunung-gunung itu biasanya bawa cangkul, ntar ketegel biasa nabah ngalih tanah. Tapi baik daripada ya, ini banyak ini di Bondowoso masih banyak seperti ini. Itu di Gunung Cato di atas banyak orang nggak punya kamar mandi. Jadi kalau mau buang hajat bawa cangkul semuanya, ntar tegel cangkul. Nah, makanya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala kita ini. Ini sekarang ini saya bukan bicara zaman dulu ini, sekarang 2025. Zaman modern masih banyak orang-orang di kampung di gunung itu seperti itu masih banyak. Selanjutnya berapa? Terakhir. Nomor 5, tidak buang air kecil atau besar di tempat yang dilalui oleh orang-orang karena dapat mengganggu mereka. Ya di pinggir jalan, ya, jangan buang di situ. Nah, terminal nih gerbau kebini. Nah, itu kan tempatnya orang lewat. Akhirnya setiap orang yang kecium bau nggak enak terganggu. Ya, ya di jalan-jalan tempatnya orang lewat jangan buang, cari tempat yang adab. Ini masalah akhlak. Ya, bab kecil tapi ini masalah akhlak, ganggu orang. Ya. Jangan buang di tempat lewatnya seseorang. Ya. Ada lagi. Nomor 6, tidak buang air kecil atau besar di tempat datangnya arah angin karena dikhawatirkan akan terkena percikan dari kotoran yang keluar. Kalau ada angin, ini kan tempat terbuka nih kan. Kalau ada angin santap, angin dari barat, jangan kita menghadap ke arah angin. Kenapa? Akan terpercik nanti. Nah, jadi kalau ada angin kencang ya ditunggu dulu sebentar. Atau kalau anginnya memang tidak berhenti ya jangan ngadep ke angin. Ya, malah ikuti arusnya angin. Angin dari lauk ke dejah, yang ngadep ke dejah, jadi norok buru ke dejah, begitu kalau buang hajat. Tapi jangan menghadap. Kenapa? Menjaga daripada kebersihan. Kebanyakan azab kubur itu, siksa kubur itu gara-gara orang tidak bersih soal kencing, istinjanya tidak bersih. Kebanyakan, mayoritas azab kubur tidak bersih. Ya, diantaranya seperti ini. Ya, orang kencing tidak perhatian, kurang jaga, akhirnya kena najis. Kalau udah kena najis, sholatnya tidak sah, bajunya najis, akhirnya ya merembet kepada yang lain, masalahnya panjang. Ya. Jadi jangan menghadap ke arah angin kalau ada angin di tempat terbuka, tapi ditunggu atau ya menghadap ke arah lawannya angin. Saya kira itu 6 ya. Ada lagi? Terus. Nomor 7, tidak buang air kecil atau besar di tanah yang berlubang karena dikhawatirkan di dalamnya terdapat makhluk yang terganggu atau mengganggunya seperti jin dan ular. Jadi lubang itu bisa lubangnya semut, bisa lubangnya ular, lubangnya macam-macam binatang, termasuk jin tinggal di lubang itu. Nah, makanya mau berdasar kesambet malah kemen nge lubang biasa. Katanya orang dulu itu kena ngemein anak jin ya. Akhirnya ngamuk embune jin. Kesurupan ya. Jadi juga binatang ya, binatang macam-macam, kasihan banyak binatang di dalam pas apa ngaki libau. Jangan kencing di lubang, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Rahmatnya Nabi, lihat subhanallah, kasih sayangnya Nabi kepada binatang, takut ada semut, takut ada ini, dilarang umatnya kencing di lubang ya. Dengar-dengar orang nyari lubang nih ketika orang pakai lubang ya, jangan kencing di lubang. Seterusnya. Nomor 8, tidak buang air kecil atau besar di bawah pohon yang buahnya dapat dimakan meskipun saat itu belum musim berbuah. Mankan akan beda nyaman Paula sing. Paula na biasa nih kambe. Jangan kencing di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Ya, air yang masuk ke dalam pohon itu akan diserap oleh akar. Buah apa saja jangan ya, cari pohon yang tidak berbuah kalau mau kencing itu ya. Subhanallah ya, sampai ke sini ya adanya ini ya. Nah, jadi kalau mau kencing jangan di bawah pohon yang berbuah. Itu kalau milik umum ya. Nah, menendin orang haram. Kalau milik sendiri atau milik umum, punya sendiri, pohon kita sendiri tidak boleh. Jangan, karena nanti akan makan buahnya nanti orang banyak. Namun bukan orang, punyanya orang, apalagi ya tambah haram ya. Ada lagi.
9. Tidak buang air kecil di tanah yang keras, tanah yang tidak dapat menyerap air. Tanah yang seperti batu, ya paras. Kalau tahun sini paras. Jangan kencing di paras. Kenapa? Habis kencingnya ndak masuk, tergenang. Ya, kencingnya tergenang. Ya, dan juga bahaya kecipratan dia. Ya, akan kena kecipratannya, akan kena najisnya itu. Dan juga itu kan ndak diserap, jadi ada nanti. Ya, lama yang mau hilang itu. Terus 10. Jika seorang akan berstinja dengan menggunakan air, maka disunahkan baginya untuk berpindah tempat agar tidak terkena percikannya. Akan tetapi jika dia akan berstinja dengan menggunakan batu atau tisu, maka tidak disunahkan baginya untuk berpindah tempat. Itu kalau pakai air, mungkin bawa botol, bawa ini. Kalau mau istinja, habis dia buang hajat, pindah. Jangan di tempat itu, karena kan air nanti akan mengalir, akan terciprat juga. Nah, begitu. Jadi pindah, dia geser. Kalau mau istinja pakai air, tapi kalau pakai batu, karena di luar. Nah, ini penting nih. Kalau di luar tidak bawa air, ambil batu 3 atau bata itu ya, atau patahan-patahan dari genteng. Artinya itu kan bisa nyerap air itu. Ya, banyak orang ini tidak perhatian ini. Kadang-kadang cuman ya maaf cuman diketes begini tapi tidak pakai batu, najis akhirnya. Ambil batu, ambil bata ya, batu yang bisa nyerap air 3, atau kalau besar 1, tapi yang penting bisa digunakan di ujung-ujungnya, beda-beda begitu 3. Artinya supaya bersih ya, dia bersih. Kalau pakai air pindah, kalau tidak pakai air pakai batu ya boleh, segera istinja, segera selesai.